Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai toksikologi obat yang mengkhusus pada nefrotoksisitas. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Talita dengan NIM 084, yang kedua ada Kamala dengan NIM 085, dan yang ketiga ada Livira dengan NIM 086. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama adalah toksikologi obat. Toksikologi obat adalah salah satu ragam toksikologi yang mempelajari efek berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia pada manusia, hewan, dan lingkungan jika digunakan dalam dosis yang berlebihan, sehingga terpapar efek toksik dari bahan kimia tersebut. Dalam toksikologi obat, terdapat dua penyebab toksisitas yang dikarenakan obat, yaitu toksisitas dan setotoksisitas. Next slide. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki peranan penting untuk mempertahankan homeostatis melalui keseimbangan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa dan sekresi hormon, serta metabolisme dan sekresi senyawa oksigen dan xenobiotik. Ginjal dapat terpaksa karena aktivitas metabolik oleh sistem enzim di dalam epitel tubulus ginjal dan proses ekspresi urin. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan agen dan tipe reaksi dari efek samping obat yang menyebabkan nefrotoksisitas dalam toksikologi obat. Seperti yang dapat kita lihat pada slide, terdapat dua jenis obat. Yang pertama itu ada antibiotik aminoglucosida yang termasuk ke dalam reaksi tipe B. Lalu yang kedua itu ada obat antiinflamasi non-steroid yang termasuk ke dalam reaksi tipe A. Next slide. Oke, di sini ada penjelasan secara singkat terkait dua jenis obat tersebut. Yang pertama ada antibiotik aminoglucosida. Nah, untuk antibiotik ini, dia memberikan efek nefrotoksitasnya itu melalui induksi apoptosis dan nekrosis yang terjadi dalam sel tubulus ginjal yang dimulai dari tubulus contortus proximal, lalu menuju ke distal dan berakhir di kolektifus atau pengumpul dari bagian ginjal itu sendiri. Nah, di dalam sel ini nantinya itu akan terjadi endositosis yang menumpuk di bagian lisosom, aparatus Golgi, dan juga retikulum endoplasma. Walaupun terjadi penumpukan, nanti juga aminoglucosida ini akan diinternalisasikan. Sehingga nantinya akan terjadi peningkatan konsentrasi dari aminoglucosida dan akan menyebabkan endosomnya itu terganggu sehingga obat ini akan bocor dan menuju ke sitosol. Nah, di sanalah nanti obat akan mengaktifkan jalur apoptosis ini. Itulah mekanisme kerja dari antibiotik aminoglucosida ini. Nah, ketika ditanyakan bagaimana toksisitas dari antibiotik ini, toksisitasnya itu menyebabkan hilangnya kemampuan konsentrasi urin, proteinuria, hematuria, dan juga gagal ginjal akut. Selain itu juga antibiotik aminoglucosida ini menyebabkan efek samping yaitu berupa gangguan pada neuromuskular. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa antibiotik ini termasuk ke dalam reaksi tipe B, yang dimana dicirikan dengan metabolit reaktif dan kadang bersifat imunologis dan juga dapat diprediksi jika dosis yang digunakan berlebihan itu dia akan menyebabkan toksisitas. Yang kedua, itu ada obat antiinflamasi non-steroid. Nah, untuk obat antiinflamasi non-steroid ini merupakan obat analgesik yang paling umum dan paling sering digunakan karena paling sering menyebabkan overdosis secara tidak disengaja ketika menggunakan obat ini. Nah, untuk bagaimana toksisitas dan efek klinis dari obat antiinflamasi non-steroid ini, efek klinisnya itu menyebabkan poliuria, lalu yang kedua itu dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Dan berbanding terbalik dengan antibiotik aminoglucosida, untuk obat antiinflamasi non-steroid ini dia termasuk ke dalam obat reaksi tipe A. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah mekanisme kerusakan dan kematian sel akibat metabolisme obat. Jadi menurut Counts, nefrotoksisitas ini dianggap menjadi 90% penyebab disfungsi ginjal yang dapat merusak dengan berbagai mekanisme yang berbeda. Nah, mekanismenya sudah ada di dalam slide. Jadi yang pertama itu bisa melalui cedera langsung pada epitel tubulus ginjal yang menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian nekrosis sel epitel, peluruhan, dan obstruksi tubulus oleh tubular cast. Kemudian yang kedua, adanya terlepasnya sel-sel yang cedera akan mematikan dari membran masal dan mengakibatkan obstruksi lumen. Yang ketiga, vasokonstriksi ginjal yang akan mengakibatkan hipoksia dan nekrosis iskemik pada struktur ginjal. Dan yang keempat adalah kerusakan pada sawar filtrasi, glomerulus, dan gangguan penyembuhan serta perbaikan ginjal. Next slide. Baik, kemudian di sini adalah cara pengendalian dari nefrotoksisitas. Jadi yang pertama bisa menggunakan obat-obatan yang sudah teruji secara ilmiah dan jelas mengenai kandungannya, cara kerjanya, efektivitasnya, dan efek sampingnya. Kemudian jika apabila sudah terkena atau menderita penyakit ginjal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada cangkok ginjal, yang kedua ada hemodialisis, dan yang ketiga peritoneal dialisis. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun dari materi. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.